Tanggal 11 September, hari ke-255. Bacaan Amos pasal 8 dan 9. Penglihatan akan ketakutan dan pengharapan. Garis besar. Seri penglihatan Amos diakhiri dengan gambar kerusakan bangsa yang tak terpulihkan, sekeranjang buah matang, dan tanda penghakiman Tuhan yang tak terhindarkan. Tuhan di samping altar. Bencana akan datang seperti banjir, membuat orang putus asa. Namun melalui kegelapan ini, datanglah secercah harapan yang bersifat kenabian. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Amos pasal 9 ayat 11, 14, dan 15. Renungan harian. Tuhan mengejar Anda. Kasih-Nya menyebabkan Dia mengejar Anda untuk menunjukkan belas kasihan-Nya. Dan ketika kita menolak tawaran kemurahan hati-Nya, maka kekudusan-Nya mengejar kita untuk menunjukkan keadilan-Nya. Bagaimana Anda dapat lari dari Tuhan yang Maha Hadir? Sekalipun mereka menebus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Amos pasal 9 ayat 2. Walaupun Anda mendaki gunung tertinggi atau terjun ke kedalaman terdalam, di sana Anda tetap akan menemukan Tuhan yang mengejar Anda. Sudahkah Anda berusaha menghindari Tuhan? Pesan Amos jelas. Datanglah kepadanya, bukan menjauh darinya. Dia siap untuk memulihkan, memaafkan, dan menyucikan jika Anda mengizinkannya untuk melakukannya. Bangsa Israel menolak untuk mengakui pengejaran Allah, dan akibatnya adalah sejarah kelam. Bicaralah kepada Tuhan sekarang tentang apa yang Anda inginkan sebagai hasil dari pengejarannya dalam hidup Anda. Hal yang paling mendasar dan serius dari semuanya, bahwa kita selalu berada dalam hadirat Allah. Pendalaman. Perkabungan setelah malam. Amos pasal 8 ayat 10. Seperti kisah di Mesir dalam kitab Keluaran, Israel akan mendapat tulah karena sikap yang tidak bertobat dan tidak tahu berterima kasih. Amos pasal 8 ayat 10. Sementara Mesir menangis untuk putra sulungnya, Israel akan berkabung seperti seorang ibu yang kehilangan putra satu-satunya. Cara Tuhan menegakkan hukum. Amos pasal 9 ayat 1 sampai 6. 6 ayat pertama dari pasal 9 menggambarkan gambaran paling gelap tentang pembuangan yang akan datang bagi bangsa Israel. Akan ada kehancuran total dan kematian. Tidak ada jalan keluar yang mungkin. Tidak ada perlindungan rohani atau keamanan duniawi. Umat Allah akan belajar dengan cara yang keras untuk melihat bahwa Tuhan yang besar yang dapat menyatakan ancaman adalah Tuhan yang berkuasa untuk mewujudkan ancamannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amos pasal 8. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah Ia,
Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Gerhana matahari dan ratapan. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu, anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Amos pasal 9. Penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memakut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi. Yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa,
seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu.